di mana korbannya itu diperkaos, disiksa, sampai akhirnya dibuat meninggoy dengan cara yang sangat-sangat ekstrim. Hai Kak, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kalian semua di Devala. Di antara banyak kasus kejahatan nih yang pernah terjadi dan juga berskala internasional, saya rasa kejahatan yang satu ini sih yang menurut saya itu paling sadis banget. Nah, bukan karena apa nih, kasus-kasus yang lain itu emang sangat-sangat mengerikan juga, seperti kasus Katarina Zohada, kasus Jocelyn, kasus Boy in the Box, kasus Jungkook juga. Nah, semua itu ngeri-ngeri banget. Tapi yang ini tuh paling mengerikan banget. Kalau ada kata-kata di atasnya ngeri, nah itu sudah yang karena di kasus ini tuh melibatkan bayi usia 18 bulan. Loh, kok bisa sih? Bagaimana ceritanya? Nah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kalian pernah gak sih dengar nama Peter Scully? Atau kalian juga sudah bermain-main nih dengan dunia dark web? Nah, pasti kalian tidak asing lagi lah dengan nama ini. Loh, apa hubungan dengan dark web? Nah, Peter Scully atau Peter Gerald Scully lahir di Australia tanggal 13 Januari tahun 1963. Nah, dia ini adalah seorang pria dengan kelainan seks. Yang mengerikan lagi dari Peter Scully ini adalah salah satu korbannya itu masih berusia 18 bulan. Enggak, kalian gak salah dengar, 18 bulan. Jadi korbannya ini tuh bener-bener bukan lagi underage, tapi udah bayi yang baru brojol gitu loh, bayi yang baru keluar. Oh my god, ya Tuhan. Dan proses eksekusi dari 18 bulan itu dia rekam lalu dia jual nih ke dark web. Di dark web ini kan banyak orang yang bisa request mau video ekstrim atau video yang kayak gimana gitu. Tapi yang request ini tuh harus orang-orang tertentu yang sudah bayar mahal banget gitu. Karena kalau di dark web itu ada tuh yang istilah yang namanya big boss-nya gitulah. Jadi si orang-orang yang udah menduduki kasta big boss yang membayar sejumlah uang, dan bayarnya itu nggak murah, bisa sampai ratusan juta. Setelah dia bayar, jadilah dia akan bos, dan persaingan di dalam situ ya lumayan ketat juga gitu loh. Setelah si calon bos ini sudah membayar sesuai perjanjian nih, dia itu akan dikategorikan jadi pemegang kontrolnya dari si yang punya konten ini. Nah, si bos ini bisa merequest konten apa saja dari pemilik konten itu. Mau itu nyiksa hewan, bahkan sampai anak manusia sekalipun. Ih, ngeri kan? Dan seperti itulah sepak terjang dari Peter Scully ini di dunia dark web. Bahkan nih, dia juga membentuk jaringan pedofil di Asia Tenggara. Nah, melalui situs dark webnya ini, Peter Scully itu rutin melakukan siaran langsung saat mengeksekusi para korbannya ini, dimulai dari dipapok dulu sampai dibuat meninggoy. Nah, sebelum melarikan diri ke Filipina, Peter Scully ini bersama anak dan istrinya itu sebenarnya tinggal di Australia. Nah, terus kenapa bisa dong Peter Scully ini sampai kabur ke Filipina? Nah, awal pelariannya itu terjadi di tahun 2011. Dia ini terlibat dalam penipuan properti yang merugikan para investornya gitu sebesar 2,68 juta dolar gitu lah. Dan juga menurut pengakuan dari Peter Scully ini, dia ini pernah mengalami pelecehan secara seksual oleh seorang pendeta di Victoria. Nah, sebelum Peter Scully ini meninggalkan Melbourne, dia itu sebenarnya punya pacar alias berselingkuh dengan wanita dari Filipina. Nah, Peter Scully ini juga menjalankan sebuah bisnis nih, semacam prostitusi gitulah, dan menjadikan selingkuhannya itu yang cewek Filipina ini sebagai PSK-nya. Nah, investigasi yang dilakukan oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia menemukan bahwa Scully ini terlibat dalam 117 pelanggaran penipuan, dan penipuannya itu yang berkaitan dengan penipuan real estate dari tahun 2009. Nah, belum sempat tertangkap atas kasus penipuan yang dilakukan di Australia itu, Peter Scully ini kabur ke Pulau Mindanao, Filipina. Nah,
Skuli ini juga diduga telah merintis bisnis live dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi nih di dalam bisnisnya itu. Nah, Skuli ini membuat konten-konten video bayar per tayang yang bertemakan pelecehan seksual terhadap anak, dan anak-anak yang dilecehkan dan disiksa secara seksual itu dia masukkan ke dark web. Dan di antara korbannya itu ada seorang anak berusia 5 tahun yang diperkokos dan disiksa oleh Skuli ini. Lalu bagaimana bisa nih Skuli ini bisa mendapatkan mangsa-mangsanya? Nah, korbannya itu diperoleh sama Skuli ini dengan cara yang lumayan licik dan juga jahat banget nih. Karena Skuli ini memanfaatkan kondisi ekonomi dari para korbannya. Dia ini akan mencari mangsanya itu di kalangan orang-orang miskin dengan cara memberi janji kepada orang tua para si calon korbannya ini pekerjaan dan juga menjanjikan pendidikan. Akhirnya para orang tua ini ya percaya-percaya aja omongannya si Skuli ini yang ternyata banyak bohongnya. Nah, selama aksinya di Filipina itu, Skuli ini nggak kerja sendiri, jadi dia itu dibantu sama 2 pacar Filipinanya, yaitu Charme-Ann Alvarez dan juga Lizelle Margalo Castana. Dan juga dibantu sama kenalan wanitanya yang lain, namanya itu Maria Dorothy Ciaciai, susah sekali namanya. Dan sadisnya lagi nih, Alvarez dan juga Margalo ini ikut dilecehkan seperti anak-anak di dalam video Skuli itu ini. Akan tetapi nih, kisah petualangan Peter Skuli ini akhirnya berakhir juga nih di tangan selingkuhannya sendiri yang bernama Charme-Ann Alvarez. Jadi saat itu Skuli ini mengundang 2 gadis remaja nih untuk makan malam ke rumahnya. Dan benar saja, itu hanyalah jebakan yang dibuat oleh Skuli ini. Saat itu Skuli sudah menyiapkan 2 alkohol untuk membuat gadis-gadis ini tuh mabuk. Dan setelah gadis-gadis itu mabuk, Skuli ini memaksa mereka untuk berhubungan badan dan direkam. Dan jika ada yang melawan nih, korbannya itu akan dipaksa untuk menggali kuburannya sendiri, lalu diancam dikubur hidup-hidup di ruangan bawah tanah rumahnya Skuli itu. Tapi nasib baik gadis-gadis itu, setelah 5 hari kemudian korban-korban Skuli yang tadi itu ditawan, akhirnya itu dibebaskan oleh pacarnya si Skuli ini sendiri yang namanya Charme-Ann Alvarez itu. Soalnya Charme ini tuh merasa menyesal dan juga kasihan gitu loh melihat tawanan mereka itu yang diperlakukan seperti binatang, bahkan dipakein kalung anjing gitu sama si Skuli ini. Setelah membebaskan para korban ini kan, si Charme ini akhirnya melapor ke polisi. Nah, tim penyelidik ini memiliki 6 surat perintah penangkapan. Semuanya itu berkaitan dengan penculikan dan juga pelecehan seksual. Bahkan nih, Skuli ini juga menculik dan melecehkan sepupunya sendiri loh. Parah. Nah, Skuli ini dilacak ke Malabain dan akhirnya si Peter Skuli ini ditangkap di tanggal 20 Februari 2015 dan dipenjara di kota Cagayan de Oro di Filipina setelah dinyatakan bersalah atas 1 dakwaan, yaitu perdagangan manusia, perdagangan anak, pemerkosaan anak, sampai pembunuhan anak. Dan juga 5 dakwaan lainnya, yaitu pemerkosaan melalui kekerasan seksual terhadap gadis di bawah umur. Skuli ini juga didakwa nih atas kejahatan lainnya terhadap anak-anak, termaksud produksi dan juga penyebaran pornografi anak, penyiksaan, bahkan juga dugaan pembunuhan. Nah, Skuli ini juga mengoperasikan situs web pornografi anak di dark web rahasia gitu dengan nama situs kesenangan tanpa batas atau nama akunnya itu NLF. Nah, video yang paling terkenal dari produksinya Skuli ini adalah penghancuran Daisy nih. Yang dijual Skuli ini di situsnya itu kepada klien kurang lebih $10.000 gitu. Nah, video penghancuran Daisy itu dibuat di tahun 2012 nih, dimana di tahun itu Skuli ini mengeksekusi seorang gadis kecil berusia 10 tahun dan 2 gadis kecil lainnya nih. Nah, video itu digadang-gadang sebagai video yang multi bagian karena sangat-sangat ekstrim, dari mana korbannya itu diperkaos,
disiksa sampai akhirnya dibuat meninggoy dengan cara yang sangat-sangat ekstrim. Bahkan video itu tuh dianggap sebagai udah semacam kayak urban legend gitu loh, saking menyeramkannya pada saat proses eksekusinya Skuli. Nah, dan di dalam video itu bukan hanya Skuli sendiri nih yang menjadi eksekutor, melainkan dibantu oleh dua pacar Filipinanya itu sebagai asistennya Skuli. Dan juga ada beberapa penganiayaan fisik yang paling parah yang dilakukan kepada anak-anak nih, korban dari Skuli ini. Dilakukan oleh salah satu pacar Skuli, yaitu Lizil Margalo, yang saat itu ya masih 19 tahun nih. Nah, Lizil ini kan sebenarnya sempat dijual juga nih sama Skuli, tapi nggak sampai dibunuh gitu sama Skuli, hanya diperkaos dan disiksa saja, dan endingnya ya dijadikan pacar sama si Skuli ini. Nah, sebelum viral nih video dari Skuli yang berjudul Penghancuran Daisy itu sempat dijual juga nih secara pribadi dengan sistem bayar per tayang. Tapi entah bagaimana ceritanya sampai video itu bocor dan viral nih ke media, akhirnya dengan cepat menarik perhatian penegak hukum dan juga media-media massa. Dan yang pertama kali membuka penyelidikan atas kasus ini itu adalah tim eksploitasi anak nasional Belanda yang tujuannya untuk menemukan para korban ini, dan akhirnya perburuan berskala internasional dilakukan untuk melacak mereka-mereka ini yang bertanggung jawab atas produksi video Skuli itu. Nah, saat polisi itu mencari Skuli di Filipina, penyelidik melacak 3 korban utama nih di dalam konten penghancuran Daisy itu. Nah, Lisa yang korbannya itu berperan sebagai Daisy ditemukan masih hidup nih, tapi Lisa itu mengalami luka fisik permanen akibat penganiayaan yang parah tadi dalam video itu. Nah, menurut pengakuan Margalo nih, Skuli juga membuat konten yang diperankan oleh Margalo dan Cindy, di mana Skuli memperkaos dan menyiksa Cindy, lalu menyuruh Cindy menggali kuburannya sendiri. Kemudian Skuli itu mencekiknya dengan seutas tali. Di antara mereka yang memperoleh dan mempublikasikan video Daisy Destruction itu adalah salah satu pemasok pornografi anak terbesar, temannya Skuli dari Australia, yaitu Matthew David Graham, yang dikenal dengan nama online-nya itu sebagai Lux. Nah, setelah dilakukan pencarian nih, akhirnya Lux itu ditangkap. Saat itu masih 22 tahun, masih muda sekali loh guys. Nah, di usianya yang masih 22 tahun ini, Graham ini sudah menjalankan serangkaian situs pornografi anak nih, bernama Hurupor. Graham juga mengklaim bahwa dia telah menerbitkan video tersebut di situsnya sendiri yang bernama Atas Nama Kebebasan. Nah, atas semua catatan kejahatan Skuli ini kan, totalnya dia itu menghadapi 75 dakwaan, dan menurut NTV, saluran berita televisi nasional Jerman gitu, diduga Skuli ini melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Sebanyak korbannya itu kurang lebih 75 anak. Akhirnya Skuli ini diadili nih bersama orang-orang yang membantu produksi film pornografinya itu, termaksud 4 pria lainnya yang membantu Skuli ini, yaitu Christian Rose dari Jerman, Alexander Lau dan Althea Chia dari Filipina, dan juga Hanil Caetano de Oliver dari Brazil. Nah, Margaret Akulo yang sebagai koordinator proyek kantor PBB khusus bagian narkoba dan juga kejahatan dan pakar investigasi pelecehan anak itu menggambarkan kasus ini tuh sebagai kasus yang sangat-sangat mengerikan dan juga yang terburuk nih yang pernah dia dengar. Nah, kejahatan yang dilakukan Skuli ini dianggap sangat-sangat parah sehingga beberapa jaksa nih mendukung hukuman mati untuk si Skuli ini. Ya, meskipun hukuman mati di Filipina itu sebenarnya sudah dihapuskan sejak tahun 2006. Di dalam sebuah wawancara nih di Maret 2015, Skuli ini sempat mengatakan bahwa dia itu sedang menulis jurnal gitu di penjara, di mana dia itu akan merenungkan motivasinya untuk memperkaos anak-anak kecil itu. Nah, tapi sayangnya nih di Oktober 2015 kebakaran merusak ruang bukti dan juga komputer dari video-video Skuli ini. Jadi semua barang bukti kunci hancur terbakar. Nah, dari kasus kebakaran itu sempat muncul nih desas-desus kalau Skuli itu mungkin sudah menyuap petugas kepolisian setempat, karena saat itu kan korupsi di Filipina itu sangat-sangat merajalela banget ya, mulai dari tahun 2010-an gitu tingkat korupsi di Filipina itu wow, mewabah banget.
Dan di tanggal 13 Juni 2018, Kuli dan juga pacarnya bernama Alvarez itu akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hakim Jose Escobedo yang menangani kasus ini itu memerintahkan Scully dan juga Alvarez ini untuk membayar denda kurang lebih 87.000 US dollar kepada para korban. Dan terakhir di November 2022, Scully ini menerima vonis kedua, yaitu dijatuhi hukuman tambahan 129 tahun penjara. Nah, sementara Margallo dijatuhi hukuman 126 tahun penjara dan juga dua kaki tangan lainnya, yaitu Alexander dan Maria, masing-masing diberi hukuman 9 tahun penjara. Nah, secara total nih ada 60 kasus yang diajukan terhadap Scully ini. Nah, gimana nih dengar cerita ini? Kalian ada yang penasaran nggak sih sama videonya Scully itu? Jangan tergoda untuk iseng mencari kejahatan Peter Scully ini, karena sampai hari ini, sampai detik ini, Interpol itu masih terus mencari siapa-siapa saja para pelanggan dari Peter Scully ini. Siapa tahu salah satu link yang kalian tekan itu adalah jebakan dari Interpol, dan akhirnya ya kalian berakhir diciduk. Ngeri kali kan, iseng-iseng berakhir di penjara. Nah, jadi kasus ini tuh menurut saya adalah kasus yang paling mengerikan. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, sekian dulu video kali ini. Seperti biasa, klik like kalau kamu suka video ini. Kalau nggak senang, silahkan di swipe aja. Tuliskan komentar kamu juga di kolom komentar. Dan budayakan untuk berkomentar yang sopan, karena ucapanmu menunjukkan kualitas diri kamu ya. Jangan lupa di subscribe juga dan aktifkan lonceng notifikasinya. See you.